Selamat pagi untuk kalian, untuk kita hari ini kelas 11. Kita lanjutkan kembali hari ini materi pembelajaran kita dengan topik relasi bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Nah, materi ini kemarin sudah ada sekitar melalui YouTube, tapi ini kita tambahin lagi pemahaman-pemahamannya supaya kalian lebih menguasai relasi atau hubungan bermakna antara keluarga, gereja, dan sekolah. Nah, dalam mendidik ataupun mengikuti perkembangan peserta didik atau anak, maka tidak akan lepas hubungan antara keluarga, sekolah, dan gereja. Nah, tiga tempat ini juga menentukan bagaimana anak-anak dalam kehidupannya, dalam pendidikannya, karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama, lalu sekolah dan gereja juga pendidikan utama. Nah, manusia adalah ciptaan ataupun makhluk ciptaan Allah yang dianugerahi dengan akal pikiran, dan ini yang membentuk manusia itu disebut dengan makhluk cerdas, makhluk mulia. Beda dengan ciptaan yang lain yang tidak dibekali dengan kecerdasan akal dan juga tidak dibekali dengan karakteristik sebagaimana manusia mewarisi sifat-sifat ilahi Allah. Manusia memiliki kemampuan atau potensi beriman kepada Allah. Melalui akal pikiran, manusia mampu untuk diberikan kemampuan mengerti, mengetahui, mencari Allah sebagai Sang Pencipta, lalu memahami gejala-gejala alam, ya, memiliki rasa tanggung jawab dan segala tingkah lakunya, dan manusia itu memiliki moral, akhlak, ya, beda dengan binatang. Nah, salah satu contoh kecilnya adalah, mohon maaf ya, kalau binatang itu kan tidak memiliki attitude moral, etika. Nah, kalau dia mau misalnya antara jantan dan betina mau melakukan hubungan, dia nggak peduli di depan siapa, di mana saja. Nah, itulah menunjukkan bahwa mereka itu tidak memiliki moral, tidak memiliki attitude. Beda dengan manusia yang dibekali Tuhan dengan akhlak, dengan moral, dengan attitude, kecerdasan, akal budi. Ya, itulah uniknya manusia di hadapan Tuhan, dicipta segambar selem demut dan imago Dei dalam bahasa Latin, ya. Lalu manusia itu makhluk mulia, di mana makhluk lain tidak memiliki keistimewaan tersebut. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu sosiologi, manusia itu disebut makhluk individu dan makhluk sosial. Kenapa disebut makhluk individu? Karena manusia itu memiliki hak dasar yang dimiliki sejak dari dalam kandungan dan merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dan tidak ada satu pihak, bahkan instansi, bahkan pemerintah sekalipun yang berhak merampas hak tersebut karena kan terjadi pelanggaran. Nah, sebagai makhluk sosial artinya manusia itu tidak bisa hidup, ya, tanpa bantuan orang lain. Maka dalam ilmu biologi disebut dia simbiosis mutualisme, sama-sama saling membutuhkan. Contoh dalam konteks kehidupan, dokter butuh pasien, pasien butuh dokter, driver, supir angkot butuh penumpang, penumpang butuh angkot, guru butuh murid yang mau diajar, dan murid membutuhkan guru sebagai pengajar. Nah, dalam interaksi itu ada hubungan simbiosis mutualisme, sama-sama saling membutuhkan. Nah, itulah manusia. Nah, selanjutnya anak dan pendidikan atau edukasi. Anak merupakan pemberian ataupun anugerah titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada keluarga, dan anak itu dititipi potensi-potensi untuk hidup. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Alkitabnya ada kata talenta. Talenta itu artinya bakat atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak dari dalam kandungan. Dan kalau dalam pengertian lain, talenta itu modal untuk hidup. Misalnya dengan skill bernyanyi, maka orang tersebut dengan skill nyanyi bisa bermasa depan, punya penghidupan. Dari mana? Dari skill yang dititipkan Tuhan. Nah, kira-kira begitu. Nah, potensi terdiri dari potensi kognitif. Nah, kognitif itu bicara tentang intelek, otak, cerdas kognitif, ya, kecerdasan kognisi, kecerdasan intelektual. Lalu ada potensi afektif, ini bicara tentang moral, rasa. Lalu spiritual, bicara kerohanian, dan psikomotoriknya bicara tentang terampil, bicara skillnya. Jadi perlu saya jelaskan sedikit kepada kalian, pendidikan itu tidak hanya kecerdasan kognisi atau kognitif, kecerdasan intelektual, ya, kalian nggak dilatih jago hafal saja, tetapi juga memiliki afektif, ya, memiliki attitude,
Maka kurikulum ke-13 menyeimbangkan antara karakteristik dengan kecerdasan. Tidak ada gunanya orang pintar, cerdas tapi tidak bermoral, tidak punya attitude, tidak punya karakter. Yang benar adalah berilmu, berpengetahuan, cerdas tapi juga santun dan sopan, mengerti tentang bagaimana bersikap di depan atau bagaimana menunjukkan etika ketika berbicara berhadapan dengan orang yang lain di luar sana, ya. Lalu juga salah satu sarana untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia dalam melalui edukasi atau melalui sekolah, ya. Dan sekolah akan merangsang untuk menggali potensi si anak untuk dikembangkan menjadi potensi yang luar biasa lewat pembelajaran, pelatihan, keterampilan, workshop, seminar dan lain sebagainya, ya. Sekolah dipandang sebagai lingkungan pendidikan kedua bagi anak setelah rumah, ya. Jadi rumah juga lembaga pendidikan. Guru utama pertamanya orang tua masing-masing. Nah, keluarga adalah tempat pendidikan utama dan pertama. Benar, lihat gambar ini. Gambar ini telah menunjukkan sebuah pendidikan ataupun sebuah kebiasaan yang melatih anak untuk selalu ada dalam sebuah ritme kehidupan, dan anak dan keluarga, anggota keluarga semua. Kalian bisa melihat mereka menunjukkan sebuah sikap bagaimana mereka ada pendidikan rohani, yaitu apa? Ada doa bersama. Orang tua adalah guru utama dan pertama bagi anak mengenal pendidikan. Nah, itu benar. Maka bukan kami sebagai guru, yang pertama menjadi guru adalah ibu dan bapak kalian, mengajarkan tentang A, B, mengajarkan tentang pengenalan akan keluarga dan lain sebagainya. Nah, orang tualah yang pertama mengenalkan pembelajaran tentang hidup kepada anak-anaknya. Orang tualah yang mengajari anak mengenal kita, kata demi kata, lingkungan sekitarnya, ya. Nah, anak sebagai objek pendidikan, benar, anak diharapkan mendapat pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Pendidikan yang tepat, yang layak, yang progresnya bagus. Orang tua kadang berani bayar mahal untuk memilih sekolah yang berkualitas, agar hasilnya anaknya juga boleh keluar berkualitas, agar anak memiliki karakteristik yang kuat, strong karakter. Jadi anak itu disekolahkan, dan sekolah itu memang harus konsen serius untuk mengasah karakter. Nah, ini yang baru ada kecerdasan intelijensia, ya. Lalu ada kecerdasan intelijensia itu bicara tentang kecerdasan otak, ya, kecerdasan kognitif, itu yang perlu kita pahami. Lalu juga kecerdasan karakter tadi, karakter yang kuat, cerdas, intelijen, fisik yang kuat, strong, sikap sehat, pernah dengar dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat. Nah, memiliki integritas dan semangat sebagai modal untuk membangun bangsa dan berkat bagi sesama. Anak memiliki nilai juang, visi yang melihat jauh ke depan, bergerak dan berjuang mengejar impian. Anak dipersiapkan menjadi generasi unggul yang luar biasa. Oke, kita lihat dulu tri pusat pendidikan. Tri pusat pendidikan yaitu pendidikan konteks keluarga. Nah, disinilah orang tua sebagai garda terdepan menjadi guru. Nah, di sini kalian mendapatkan pendidikan informal melalui proses edukasi, sosialisasi, ya, informal di rumah tangga. Nah, pendidikan dalam konteks gereja, kalian akan dengarkan khotbah, ceramah, kesaksian, pengalaman pendeta, hamba Tuhan, itu namanya pendidikan non formal. Tapi kalau dia terprogram dan terjabarkan, ada kuis, ada ujian PTS, ada UAS, Anda disebut memiliki atau mengikuti pendidikan konteks sekolah, atau disebutlah itu formal. Jadi pendidikan itu ada formal, informal, dan non formal. Itu perlu dihafal dan diingat. Lalu kita lihat fungsi sekolah itu apa? Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban anak bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kemajuan sebuah bangsa bisa dilihat bagaimana seriusnya sekolah mempersiapkan generasi berikutnya, ya kan? Mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, tidak ada gunanya anak cerdas tapi tidak berakhlak, tidak bermoral, tidak punya attitude, ya. Berharap kuliah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Itulah sasaran dari
fungsi sekolah membentuk peserta didik untuk bermartabat, cakap, pintar, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan patuh pada peraturan dan disiplin. Sekolah menjadi rumah kedua yang humanis dan nyaman dengan tumbuh kembang anak. Jadi sembari kau sekolah, kau baru juga bertumbuh, ya. Sekolah menjadi motor penggerak agar anak mampu menemukan bidangnya di mana. Nah, itu saja penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Yesus adalah guru agung kita, tidak hanya mengajar tetapi juga mempraktikannya dalam rangka kehidupan. Orang tua juga adalah guru kita, jauh sebelum kalian mengenal guru sekolahmu. Semangat belajar. Terima kasih untuk atensi hari ini. Ini saja penjelasan dan simak didengar. Saran saya segera dikerjakan tugas praktikum yang sudah saya share di grup agama Kristen, segera dikerjakan karena sebelum PTS itu sudah nilainya sudah terinput dan sudah saya input di dalam DN supaya tidak ada lagi yang lalai. Ingat sekali lagi, sebelum PTS nilai ataupun produk ataupun nilai keterampilan sudah masuk ke saya. Semakin cepat kau buat, semakin cepat kirim, lebih bagus, ya. Terima kasih untuk hari ini. Semangat belajar. Kita menjelang PTS bulan Maret ini. Tuhan berkati dan jaga kesehatan. Selamat siang dan shalom.